Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba syuyukhina wa dzunuba jami'il mu'minin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali materi pengajian kita, yakni Aqidatu Al-Awam, suatu kitab yang dikarang oleh ulama kita yang menjelaskan di dalamnya keyakinan kita selaku umat Islam. Ya, di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana sebenarnya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nanti bagaimana akidah kita terhadap para nabi dan rasul. Dan yang terakhir bagaimana keyakinan kita terhadap yaumul akhir, yaitu hari setelah kehidupan kita pada hari ini, hari kiamat. Nah, yang pertama, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selaku orang beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita yakini bahwa Allah itu mawjudun. Wallahu mawjudun. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Mungkin memang mudah untuk kita ucapkan, tetapi terkadang keyakinan Allah mawjud ini ya nanti sangat terasa ketika kita berada pada kondisi yang sangat sangat membutuhkan namanya kekuatan. Misalnya sudah pernah kita sampaikan contohnya, Ananda misalnya naik pesawat dengan ketinggian 1000 kaki atau sangat tinggi sekali. Kemudian terjadilah tiba-tiba masalah di mesin pesawat. Semuanya, dua-duanya bermasalah. Kemudian tidak lama terasalah bahwa pesawat nampak sudah mau jatuh. Di saat-saat seperti itulah semua orang yang ada di dalam pesawat memanggil sebuah kekuatan. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah di saat seperti itu juga mengatakan, yang orang barat misalnya, oh my God, God betul memang, ya, yaitu wahai Tuhan. Kalau kita orang beriman, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah ini semua menunjukkan bahwa Allah itu ada. Wahaikum, kemarin misalnya ketika terjadi gempa di Palu,
Masih terdengar itu rekaman-rekaman suara-suara ketika dahsyatnya gempa, hanya ada teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Maka keyakinan bahwa Allahu mawjudun itu mudah diucapkan dengan kata-kata, tetapi biasanya nampaknya ketika kita berada pada kondisi-kondisi tertentu, di saat kita betul-betul butuh namanya pertolongan. Allahu mawjudun. Nah, yang kedua adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun. Apa artinya qadimun? Bahwa Allah itu tidak memiliki namanya titik awal. Tidak memiliki namanya titik awal, itu penciptaan. Beda dengan kita, semua dari kita, apapun yang ada di dalam dunia ini memulai namanya titik awal atau penciptaan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum alam ini diciptakan, Allah telah ada. Lalu diciptakanlah makhluk, ya, dengan tujuan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi Allahu mawjudun, wallahu mawjudun, qadimun, baqi. Baqi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Anak-anak santri yang saya muliakan, semua dari kita menuju namanya titik kematian. Tidak ada manusia yang kekal, baik yang paling kuat, yang paling kaya dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin, semua yang memiliki nyawa, yang bernapas, dha'iqatul maut, akan merasakan namanya kematian. Baiklah. Nah, seperti penjelasan pada hari-hari sebelumnya, dalam keyakinan kita bahwa ketika malaikat peniup sangkakala telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala itu, maka matilah dan binasalah semua yang ada di alam ini tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu malaikat yang diizinkan adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat ini belum meninggal. Kenapa? Karena masih ada satu tugasnya, yaitu mencabut nyawanya malaikat peniup sangkakala. Lalu kemudian terakhir malaikat pencabut nyawa ini pun diambil sendiri nyawa, diambil atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada lagi yang namanya makhluk. Di dalam hadis yang panjang dijelaskanlah bahwa Allah kemudian dengan kekuasaannya berfirman, aina mulukul yaum, mana raja-raja selama ini? Mana itu Fir'aun yang mengaku Tuhan? Mana itu raja ini, raja itu? Di situ Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya. Baiklah. Nah, ini pun harus kita yakini bahwa semuanya akan binasa, semuanya akan berhenti, bumi dan langit akan hancur, tidak ada yang utuh Anda. Ini penjelasan ini berulang kali dijelaskan di juz 30. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Banyak sekali ayat-ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah diguncang dengan seguncang-guncangnya, tidak ditahu keadaan waktu itu. Wa akhrajatil ardu
kholaha, bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Ini susah dipahami kalau kita tidak pernah melihat gempa bumi. Hanya tergambar biasa-biasa begitu di kepala. Tetapi ketika kita pernah melihat sendiri yang namanya gempa atau banjir besar, maka kita baru memahami ayat ini. Ternyata apa yang kita saksikan pada kejadian-kejadian yang pernah viral di Indonesia, itu kalau kita baca penafsiran ayat ini tidak ada apa-apanya. Fahimtum? Ya, qadimun baki mukhalifun lil khalqi. Allah sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada kita lihat manusia atau ciptaan manusia sungguh sangat luar biasa, itu pun tidak bisa dikiaskan dengan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Mukhalifun bil khalqi bil itlaq. Fahimtum? Contoh kecil. Sering kita umpamakan ini. Kalau ada orang biasa berdosa atau melakukan kesalahan kepada kita, mungkin untuk pertama kali kita masih maafkan sambil tersenyum. Yang kedua kalinya lagi-lagi melakukan kesalahan, mungkin dimaafkan, tetapi sudah ada perasaan tidak senang. Yang ketiga kalinya lagi-lagi melakukan kesalahan, walaupun dia minta maaf, tetapi perasaan itu tidak bisa dengan kita. Fahimtum? Ini sifat kita selaku manusia, tetapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada dosa, ada kesalahan, kalau kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat, maka justru Allah sangat senang. Diceritakan dalam sebuah hadis bagaimana senangnya Allah ketika ada di antara kita yang betul-betul sudah taubat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di cerita itu ada seorang musafir di tengah gurun pasir dengan menaiki seekor onta dan bekalnya. Fahimtum? Nah, kita semua tahu ananda, dahulu orang yang melakukan perjalanan dan melewati gurun pasir itu betul-betul luar biasa namanya cobaannya. Artinya kapan ontanya kabur, sudah tunggu saja ajal. Karena tidak ada sumber air, perjalanan bulanan dan seterusnya. Nah, inilah yang terjadi pada musafir yang kita ceritakan tadi. Tiba-tiba ketika dia duduk berteduh di bawah pohon, ontanya kabur. Dia bangun sudah tidak ada ontanya. Padahal di ontanya itu bekalnya, minumannya dan seterusnya. Akhirnya apa yang dia kerja? Dia hanya berpasrah diri, menunggu ajal dan kematiannya. Tidak ada kehidupan. Di saat putus asa itulah dia tertidur. Lalu kemudian ketika dia bangun, ontanya datang. Kira-kira kalau ananda berada pada posisi seperti itu, senang atau tidak senang? Senang. Artinya ada kehidupan yang kedua. Masih ada hidup. Senang ya? Nah, dalam penjelasan hadis itu kurang lebih begitulah senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika melihat hambanya kembali minta maaf. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa semua sifat apa yang dimiliki Allah itu beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Nah, mukhalifun lil
mukhalifun lil khalqi bil ikhlas. Nah, wa qaimun apa artinya qaimun? Allah itu tidak membutuhkan sedikit pun bantuan daripada makhluknya, baik manusia apalagi malaikat. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa seandainya seluruh manusia semuanya orang baik-baik semuanya, tidak ada yang bermaksiat, mulai dari Nabi Adam sampai nanti pada manusia yang paling terakhir mati, semuanya beribadah dan tidak ada yang bermaksiat. Dalam penjelasan hadis itu, hal itu tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah maha sempurna sebelum makhluk ini diciptakan. Baiklah, sebaliknya pun demikian. Walaupun manusia semuanya bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir mati, semuanya bermaksiat. Hal itu tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang sudah sempurna, tidak membutuhkan. Maka sebenarnya ibadah yang kita kerjakan ini sama sekali tidak menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada manusia sendiri. Manfaatnya itu kembali kepada kita. Coba saja kita berwudu, manfaat kesehatannya kembali kepada kita. Kita ke masjid, sholat, ruku, sujud, manfaat kesehatan dan psikologinya kembali kepada diri kita sendiri. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya terkait manusia. Nah, muncul pertanyaan, bukankah Ustaz Allah itu mempunyai malaikat? Ada malaikat yang menjaga ketahanan dan keutuhan lautan, ada malaikat yang bertugas menjamin rezekinya manusia, ada malaikat yang bertugas mencabut nyawanya manusia. Semuanya ada tugas dan fungsinya masing-masing. Berarti logikanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan malaikat. Ya, muncul pertanyaan sederhana seperti itu. Jawabannya adalah seperti yang kita jelaskan kemarin, wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu bahwa keberadaan malaikat ini bukan karena Allah bergantung kepada malaikat. Bukan karena Allah bergantung kepada malaikat. Tetapi salah satu tujuannya yang diungkapkan oleh ulama kita adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita cara bekerja dengan baik, yaitu ada manajemen. Harus ada sistem dan manajemen. Harus dilibatkan orang lain. Makanya kan muncul dalam teori manajemen yang sering disampaikan oleh orang-orang yang sering membaca buku itu, bahwa salah satu cara mengelola orang banyak bukan dibutuhkan apa istilahnya itu cuma satu orang, tetapi dibutuhkan apa? Kolaborasi, saling bekerja sama. Nah itu. Nah ini juga terkait hikmah. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala mesti menciptakan langit dan bumi dengan hitungan waktu yang bisa dikatakan banyak, karena sittatu ayyam 6 hari. Bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit hanya dalam hitungan 1 hari? Bisa. Bahkan jangankan 1 hari, 1 menit, 1 detik, bahkan kurang dari detik, Allah mampu menciptakan langit dan bumi dan seluruh seisinya. Lalu kenapa mesti 6 hari? Bukankah yang menunjukkan bahwa kalau orang itu hebat, sesuatu itu hebat, maka dia ciptakan secepat mungkin. Seperti misalnya Cina ketika terkena Corona, COVID-19,
dengan keilmuan membangunnya itu cepat sekali. Dalam hitungan 1 minggu rumah sakitnya dengan bertingkat-tingkat sudah jadi. Dunia semua mengakuinya. Itu menunjukkan kehebatannya. Itu. Nah, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan misalnya langit dan bumi sampai membutuhkan 6 hari? Dijawablah oleh para ulama mufassir kita bahwa salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana bekerja dengan berproses, sistem dan seterusnya, teratur, berdisiplin, terukur, tidak asal-asalan, tidak simsalabim jadi, tidak, tetapi semuanya punya ukuran-ukuran tertentu. Semuanya ada prosesnya. Semuanya terukur dan disiplin. Nah, begitupun Anda nanti. Ya, 3 tahun saya di SMP, insya Allah. Setelah itu 3 tahun saya di Moncong Loe. Setelah itu 4 tahun saya S1, kemudian 2 tahun saya S2, kemudian 3 tahun saya doktor. Jadi semuanya terencana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan penciptaannya terencana. Fahim? Nah, jadi waqaimun. Kemudian adalah goniyun. Apa artinya goniyun? Allah Maha Kaya. Ini kurang lebih hampir samanya maknanya dengan qaimun. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Walillahi ghainus samawati wal ardi. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ya. Kemudian wawahidun. Nah, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tanamkan di dalam hati dan keyakinan kita Ananda Santri bahwa Allah itu Maha Esa. Apa artinya Allah Maha Esa? 1, Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Paham? Nah, muncul pertanyaan, Ustaz, tapi ada banyak Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ya, ada Tuhan ini dan seterusnya. Tetapi dalam keyakinan kita, Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti butuh pendalaman di kelas, ya, butuh pendalaman di kelas. Kemudian waqaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy, yaitu Allah Maha hidup. Allah Maha hidup. Ya, seperti sudah kita jelaskan, baqi, kekal abadi. Kemudian qadirun. Apa arti Allah qadirun? Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan mampu melakukan penciptaan. Begitupun Allah mampu melakukan peniadaan. Qadirun. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita selaku orang beriman jangan nomor satukan kecerdasan kita. Jangan nomor satukan kekuasaan kita, jabatan kita, tetapi selalu menomorsatukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Fahim? Ada cerita menarik di sini. Ada cerita menarik. Ceritanya seperti ini. Ini kita tutup dengan cerita ini. Ceritanya bagus. Jadi jin, dengarkan dulu jin atau syaitan. Jin
ingin menunjukkan kepada teman-temannya perbedaan orang yang alim dan orang yang abid. Jadi ada alim dan abid. Apa artinya alim? Punya pengetahuan ilmu agama. Ananda ini bersyukur, alhamdulillah, kita pesantren ada pengetahuan ilmu agama. Yang kedua abid. Apa artinya abid? Orang yang hanya beribadah. Ilmu mungkin sangat dasar sekali, tetapi rajin beribadah. Nah, jin mengatakan kepada sahabatnya, teman-temannya lain, wahai kawan-kawan, sini saya tunjukkan perbedaan orang yang alim dan orang yang hanya abid. Nah, pertama-tama jin mendatangi abid. Ya kan bagus ceritanya. Jin mendatangi abid. Abid ini sementara beribadah. Setelah beribadah, datanglah jin itu dengan bentuk manusia bersama temannya. Lalu singkat, jin mengajukan pertanyaan kepada si abid. Pertanyaannya begini, wahai abid, ini adalah sebutir telur. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memasukkan seluruh alam dan seisinya di dalam telur ini atau tidak? Maka berkatalah si abid, apa yang dikerjakan abid? Dia ragu. Dia ragu. Nah, apa dia ragu? Ya. Sepertinya tidak mungkin. Paham? Nah, berkatalah jin kepada sahabatnya, lihat orang yang hanya abid sudah puluhan tahun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya dengan pertanyaan kecil keyakinannya sudah ragu-ragu akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, sekarang jin sama temannya pindah ke alim. Alim sementara mengajar. Setelah mengajar, datanglah jin itu mengatakan, wahai alim, mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan alam dan seisinya di dalam telur ini? Apa kata si alim? Alim menjawab dengan penuh keyakinan, jangan kamu juga dikasih masuk di dalam. Semua alam ini tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah bisa saja dengan kemahabesarannya, kekuasaannya memperkecil alam ini lalu kasih masuk di telur, atau Allah kasih besar ini telur baru kasih masuk alam. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Kalau Allah mengatakan kun, terjadilah, maka terjadi. Berkatalah jin itu, lihatlah wahai teman-teman, bagaimana ilmu seseorang membentengi dia daripada keraguan-raguan terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, jadi Allahu qadirun. Allahu qadirun. Nah, dengan keyakinan kita semua ini, wahai Anda santri, maka nomor satu kanlah selalunya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dengar satu cerita lagi? Mau? Nah, pernah menonton filmnya PPT, Para Pencari Tuhan. Nah, jadi kan ada Pak RT toh, ada Pak RT, ada lagi satu itu ini waktu pemilihan ketua RT, Jadi waktu itu ada 3 calon, satu Pak RT, yang kedua si Maulana, toh? Yang ketiga Pak John yang tukang sayur. Sudah pernah dengar, pernah lihat atau tidak pernah? Pak John, saya pun nggak tahu Pak John yang tukang sayur. Singkat cerita, saya akan dulu singkat cerita. Pak RT ini dia tahu betul bahwa tidak mungkin saya naik yang kedua kalinya, karena ini partai paling banyak menipu rakyat, paling banyak menipu
rakyat dan sering bohong. Semua rakyat tahu, semua warga itu tahu. Paham? Pasti sama pede siapa? Maulana dengan tukang sayur. Kalau pendekatannya Maulana ini dia banyak pengaruhi orang-orang besar di desa itu. Kalau Pak John ini yang tukang sayur, dia banyak mengutangi ibu-ibu. Dia utang ibu-ibu supaya nanti dipilih. Kalau Pak RT apa kekuatannya? Tidak ada kekuatan. Cuma ini Pak RT dia punya keyakinan bahwa bagaimanapun manusia berkehendak, tetapi kalau Allah yang punya kehendak, maka kehendak Allah lah yang jadi. Kebetulan waktu itu Pak Asrul yang sama Udin yang Hansip ini sementara melakukan haji. Maka apa yang dikerjakan? Selalu menelpon, ya, selalu menelpon. Tolong, saya punya titipan amanah Asrul. Apa itu? Ketika engkau berada di depan Ka'bah, maka mohonkanlah saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya naik yang kedua kalinya. Singkat cerita, terjadilah pemilihan dan ternyata yang menang waktu itu adalah Pak RT. Apa hikmahnya? Karena itu Pak RT selalu menggantungkan harapan dan kekuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Maulana hanya mengandalkan apa? Bahwa dia jaringan sosialnya banyak dan bagus. Pak John juga dia mengandalkan ekonominya. Pak RT tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menang. Ini salah satu contoh tanda bahwa kalau kita kembali kepada yang Maha Kuasa, maka tidak ada yang bisa menangkal kekuasaan itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.